Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Seperti yang kita tahu ya, kalau pilkada seluruhnya sudah selesai dilakukan dan pada saat ini ada beberapa daerah yang menggugat hasil dari pilkada tersebut ke MK dan ada juga yang sudah berhasil dengan satu putaran. Nah, yang menariknya tentu saja di sini di Pilgub DKI Jakarta ya, di mana banyak pengamat yang menilai kalau disinilah tempat yang paling mengerikan, tempat yang paling panas dan tentunya tempat yang paling ketat untuk bisa bertarung antara pasangan dari calon nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan Suswono dan pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Sedangkan yang nomor urut 2 seperti kita tahu karena dia dari independen, tentu pemilihnya ya bagi banyak pengamat ya tidak diperhitungkan lah. Nah, tapi menariknya di sini adalah ternyata Pilkada DKI yang dianggap sebagai salah satu kompetisi yang paling ketat ternyata hanya berlangsung satu putaran. Itu saja sangat menarik dan pemenangnya itu adalah yang partai pendukungnya itu cuma sedikit, cuma 3. Itu ada PDIP, Partai Umat dan Partai Hanura. Sedangkan mereka itu melawan 14 partai yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Dan tentu saja sangat menarik kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh sang pemenang yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno sehingga berhasil memenangkan Pilkada DKI ini hanya dengan satu putaran. Nah, bagaimana kita mendengar? Mari kita simak statement dari jurnalis Tempo yang telah menganalisa atau menginvestigasi ya kasus dari kenapa Pramono Anung ini bisa menang, apa strateginya. Mari kita simak videonya berikut ini. Sekarang giliran gue yang nanya nih, Pram. Boleh. Sekali-kali. Asal tulisan masuk ntar malam. Yoi, tulisan harus masuk sebelum Jumatan, ya kan? Nggak jadi deh. Ini Pram, pertanyaan gue sebenarnya seperti apa memang manuver Pramono Rano ini? Gue dengar lu juga banyak infonya nih, Pram. Ya. Ada berbagai informasi yang kita dapetin dari sumber-sumber di PDIP tentu saja ya, dan juga di timnya Pram dan Rano. Jadi memang mereka sebenarnya tidak hanya mengandalkan orang-orang tertentu seperti Anies gitu ataupun timnya, tapi juga mereka bergeraknya tuh rapi kalau mikro ya justru. Sangat mikro dan mereka main di berbagai kalangan gitu loh. Misalnya kalangan minoritas, di situ tuh kayak ada Aryo Bimo gitu ya, itu kan orang anggota DPR dari PDIP yang sebenarnya daerah pemilihannya di Solo, tapi dia kemudian diminta oleh Pramono Anung untuk bantu di Jakarta dan dia main ke kelompok minoritas gitu loh. Ya, Aryo Bimo memang Katolik kan, dia punya jaringan juga dan akhirnya dia ikutlah masuk ke sana. Dan juga sebenarnya ada faktor lain nih, Cak Lontong gitu kan. Kenapa sih Cak Lontong ini dipilih ya kan? Okay. Orang kan bertanya-tanya kenapa Cak Lontong ya gitu loh. Ya selain membawa kegembiraan gitu ya, ternyata ini juga ada maksudnya, yaitu dengan hadirnya Cak Lontong diharapkan mereka ini bisa menggarap atau mendulang suara dari pemilih-pemilih asal Jawa Timur, yang tinggal di Jakarta gitu. Jadi ini semakin ada maknanya, ternyata mereka tidak sembarang memilih juga untuk menjadikan Cak Lontong sebagai ketua tim ya di pemenangan Pram dan Rano. Itu banyaklah kelompok-kelompok minoritas ini digarap semua. Iya. Gitu. Gue tambahin, Pram. Ya. Jadi kan tadi kan Cak Lontong Jawa Timur. Aspek Jawa Tengah juga digarap sama mereka kan banyak sekali. Ini versi narasumber cerita ya, orang-orang Jawa Timur ataupun orang-orang Jawa Tengah bahkan Sumatera juga banyak yang tinggal atau sudah ber-KTP di Jakarta begitu. Makanya didekati lah kayak kemarin cerita kan bahwa dia misalkan apa sih istilahnya itu nonton wayang. Nonton wayang itu dalangnya itu segala macam itu ya orang yang tinggal di situ tidak membawa dari Jawa Tengah ke Jakarta. Kenapa ya? Karena supaya memberdayakan lah masyarakat situ, memperkenalkan budaya, lalu juga akhirnya ya berjalan. Lalu setelah pertemuan itu dibuatlah suatu komitmen ya atau kontrak bernama Jaring Asmara. Jadi setiap Rano ataupun Pramono turun ke bawah itu ada Jaring Asmara yang kontraknya nanti selama 5 tahun itu di daerah ini butuh apa segala macam nanti akan dibantu melalui APBD Jakarta yang nilainya 90 triliun lebih itu. Wow, besar sekali, Pram. Ya, itu berjalan. Ya semoga nggak kepleset lah. Iya. Ya. Dan juga yang itu faktor Anies itu yang menarik. Jadi kan itu last minute ya. Ya. Jadi sebelum
Pramono sama Bang Dul itu ke rumahnya Anies tuh penuh pertimbangan tuh, ini perlu apa enggak sih kita harus bertemu dengan Anies. Menurut sejumlah survei itu kan faktornya Anies itu kan faktor pemilih itu masih bimbang itu 52% menunggu arahannya Anies. Nah, salah satu opsinya adalah kalau misalkan nanti ke Anies, apakah kelompok minoritas ini akan meninggalkan Pramono begitu. Nah, akhirnya mereka gambling aja, yaudahlah karena angkanya tinggi 52% yang menunggu keputusan Anies gitu. Akhirnya mereka mendekati Anies. Dan terbukti ya bahwa waktu kita wawancara Bang Dul di sini juga bilang bahwa faktor Anies sekitar 9% penambahan suara mereka. Ya, gue tambahin. Ada satu lagi yang dilakukan oleh kubu Pram dan Rano, yaitu terutama menghilangkan identitas partai. Ya kan, kita tidak melihat ada warna merah di Pram maupun Rano. Yang dimunculkan adalah justru warna orange. Warna ya kan? PKS ya. Yang ya boleh dianggap warna PKS, tapi itu juga warna Jakarta, cuy. Betul. Apa misalnya Jackmania Persija gitu kan? Betul. Itu kan juga warna orange. Dan ini yang dipakai oleh Pram dan Rano. Sejak awal mereka memang menjauhi identitas partai. Kenapa? Ya karena memang sentimen terhadap PDIP, partai banteng ini masih cukup negatif gitu. Jadi ketimbang mereka ketimbang PDIP menjadi faktor pengurang, lebih baik PDIP kerja di belakang layar. Dan kita tahu orang-orang PDIP yang dari Jakarta terutama itu mereka turun semua tuh ke bawah gitu kan. Charles Honoris misalnya ya kan, contohnya gitu. Once juga. Once gitu. Itu semua turun dan mereka berupaya juga tidak membawa bendera partai dalam kampanyenya. Ya, itulah tadi paparan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh tim Tempo. Di mana kalau kita mendengar paparannya itu ya bisa dikatakan sangat matang ya. Beda sekali dengan apa yang dilakukan oleh tim RK. Padahal mereka itu jumlahnya atau isi orang-orang yang cerdasnya tentu lebih banyak daripada yang ada di Pramono dan Rano. Tapi menariknya di sini apa yang dilakukan oleh tim kampanye dari Pramono dan Rano ini sangat tepat dan sangat kuat gitu. Mereka tidak butuh banyak-banyak partai, mereka juga ya bisa dikatakan tidak perlu orang kuat di belakangnya, tapi setidak-tidaknya andaikan perlu 1 atau 2 orang, tapi itu efisien dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah di sini juga bisa dikatakan sempat ada keraguan ya, apakah mereka akan menggunakan atau meminta bantuan dari Anies Baswedan untuk mengendorse pasangan ini atau tidak, karena memang ada 2 pilihan. Kalau memang Pramono ini memilih Anies, dikhawatirkan kalau pendukung dari mereka minoritas itu akan lari ke RK. Dan hasilnya memang hasil daripada analisa pakar politik menyatakan minoritas itu memang pergi, tapi tidak ke RK, tapi ke Dharma Pongrekun. Sehingga Dharma Pongrekun ini hasil surveinya sangat tinggi ya, dari awalnya cuma 4-5%, pada akhirnya menjadi 10%. Dan menurut para pakar politik 5% itu adalah mereka yang lari dari kubu Pramono Rano. Jadi bisa dikatakan kenapa memilih Anies, karena memang sesuai dengan apa yang sudah diteliti, suara Anies ini sejumlah 9% lebih. Jadi kehilangan 5% dan mendapatkan 9% lebih, itu kita pikir hitung-hitungan yang cukup cerdas ya. Nah, karena memang pada akhirnya jumlah selisih suaranya itu sekitar kurang lebih 10-11%. Nah itulah tadi paparan strategi dari jurnalis Tempo, di mana mereka sudah memberikan secara terperinci kenapa akhirnya Pramono Rano ini bisa akhirnya menang 1 putaran di Jakarta. Nah jadi itulah video kita kali ini, semoga ada informasi dan berguna untuk kita semua. Aiden Project pamit undur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.